salam profit untuk semua trader base. Teknik follow trend adalah teknik yang paling mudah, murni teknikal atau chartis. Basic dari konsepnya adalah break support dan resisten. Untuk arahnya break support dan resisten CB1 atau dominan, sedangkan untuk entry-nya kenapa nggak digunakan break SNR aja atau break support dan resisten aja, dan harus dalam bentuk CB1 atau dominan. Kalau diskusi, biasanya saya selalu bilang kalau semua teknik pada dasarnya menggunakan konsepnya yaitu break support dan resisten. Dan saya selalu bilang break support dan resisten terbaik menurut saya adalah yang dalam bentuk pola candle CB1 atau dominan. Khusus untuk pola candle yang dalam bentuk dominan break, kalaupun terlihat nggak ada break support dan resisten kecuali yang dalam bentuk hybrid. Kalau yang dalam bentuk hybrid jelas ada break SNR atau break support dan resisten atau ada IL6. Tapi kalau yang biasa di time frame bawahnya biasanya terdapat break support dan resisten juga. Dan konsep dominan break juga mengacu pada konsep 3 candle berterusan yang artinya ada momentum. Karena itu untuk entry SS dan SE wajib dalam bentuk setup CB1 atau dominan karena memiliki probabilitasnya sendiri. Oke, langsung aja kita ke chartnya. Kita lihat di sini untuk market goal di time frame H1. Di sini dalam bentuk setup buy dominant break. Dominant break ini ada base yang merupakan setup full margin. Atau juga kita bisa sebut sebagai dominant break hybrid karena di dalamnya terdapat IL6. Jadi pola ini bukan merupakan CB1. Kalau belum paham, jangan karang-karang setup, karena setiap entry level atau pola candle dalam FMCBR memiliki pola setupnya sendiri. Dasarnya tetap break support dan resisten, tapi diikuti aturan dalam pola candle. Kalau menggunakan line chart CB1 dalam bentuk seperti ini, dia akan buat new low untuk buy dan akan buat new high untuk low. Dan pola ini pun harus dikonfirmasi dengan pola candlenya yang tidak boleh selevel dengan IB. Berikutnya kita akan cari SS dan SE di time frame bawahnya. Kita akan mulai dengan time frame 15 menit. Di time frame 15 menit di sini juga kondisinya buy karena break resisten, tapi masih belum ada SS dan SE. Jadi kita akan turunkan lagi time frame ke time frame 5 menit. Di time frame 5 menit juga sama dalam kondisi bullish atau buy dan masih belum ada pola SS dan SE juga. Jadi kita akan turunkan time frame lagi ke time frame 1 menit, yaitu time frame terakhir yang biasa saya gunakan. Pola SS dan SE hampir sering terbentuk di time frame kecil atau di time frame yang terkecil kayak di time frame 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Cuma kita nggak bisa langsung entry di time frame terkecil langsung gitu. Karena untuk memastikan arahnya di time frame atasnya searah semua. Kalau kita langsung menggunakan time frame terkecil, biasanya kita akan dipingpong oleh market karena kita belum menentukan arah. Kita karena di time frame 1 menit, di time frame 1 menit market ada buat SS sell dominant break lalu dimatikan oleh SE buy dominant break. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Saya akan entry di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya yaitu di kisaran level Fibo 261. Setupnya udah lengkap, kita akan lihat apakah harga mampu naik ke target take profit di kisaran level Fibo 261. Kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, market merespon setupnya karena harga naik ke level Fibo 161. Dan level Fibo 161 ini merupakan level Fibo validasi dari sebuah setup. Artinya kalau harga udah sampai ke level Fibo 161, setupnya dinyatakan valid dan kita juga di sini bisa melakukan take profit. Banyak teman-teman yang sering mengeluhkan karena harga biasanya cuma sampai ke level Fibo 161 aja terus harga balik arah dan bilang setupnya nggak valid. Kalau ingin baik risk rewardnya dan kita seringnya dapatnya di level Fibo 161, teman-teman bisa entry-nya di level Fibo 50 dengan target take profitnya nantinya di level Fibo 161. Kalau entry di level Fibo 100, take profitnya di level Fibo 261. Sedangkan level Fibo 423 adalah bonus aja karena ini merupakan level dari tamak. Karena jarang sekali market sampai ke level Fibo 423. Kalaupun harga sampai ke level Fibo 423, biasanya di level Fibo 261 akan ada drama. Karena saya entry-nya di level Fibo 100, maka saya akan hold posisi untuk target take profitnya yaitu di level Fibo 261. Karena jika entry di level Fibo 100, idealnya kita take profitnya di level Fibo 261.
Pergerakan harga berikutnya, harga masih melanjutkan kenaikan ke level Fibo 261 sekaligus men-trigger target take profit-nya. Kalau kita entry dengan area yang banyak time frame-nya dalam area yang sama, kayak di time frame satunya buy, di 15 menitnya buy, dan di time frame 5 menitnya buy, maka win rate-nya jadi lebih baik. Tapi win rate jadi lebih baik bukan berarti 100% akan profit, karena itu wajib pakai stop loss dan semua entry saya selalu wajib pakai stop loss karena saya selalu menghitung risikonya di awal. Oh ya, buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup PS Engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.